Aku mau mulai dengan tadi pagi tuh aku ngerasa sedih gitu Tan. Kayak bangun tidur Kenapa terus Kak? ngerasa sedih. Nah, kenapanya tuh kurang bisa dijawab. Bahkan tadi sebelum kita online juga aku coba menguraikan kan dengan menulis. Belum bener-bener clear ketemu kesedihnya kenapa. Tapi ada hal-hal yang terurai, ada rasa sedih, ada rasa tertekan, ada rasa sendiri gitu. Mungkin kenapa penyebabnya aku nggak bisa jawab, tapi terpicu oleh apanya bisa terpicu oleh aku sendirian di rumah, seperti yang aku udah ceritain ke Intan kan nih, ada musim hidup yang berbeda. Sekarang aku lebih banyak di rumah sendirian. Nah, terpicu oleh suasana sendirian di rumah, muncullah hal tersebut, rasa-rasa tadi. Terus rasanya aku urai, sedikit lebih lega, walaupun belum tahu akarnya tuh apa gitu. Ini aku ceritain ini sebagai simulasi juga bahwa teman-teman tuh kalau ngerasa sesuatu, kadang kita nggak langsung bisa jawab penyebabnya apa, tapi kita bisa menyadari ini terpicu apa ya, gara-gara apa ya, apa yang terjadi di sekitar kita, ada orang ngomong apa, atau kita habis baca konten siapa gitu misalnya. Oh itu tadi pemicunya. Terus merasa apa? Terus merasanya tuh kadang nggak cuma satu. Misalnya tadi ada sedih, ada tertekan, ada putus asa, ada nggak suka, ada merasa ditinggalkan, apa gitu macam-macam tuh muatan rasanya. Terus biasanya Mm-mm. setelah menguraikan itu entah cerita kalau teman-teman punya orang yang bisa ceritain atau ditulis di kertas atau gambar-gambar pakai warna-warna jadi keluar dari diri kita, jadi lebih lega gitu. Paling nggak gitu aja dulu deh itu sangat membantu daripada kita stuck atau terjebak di perasaan tersebut terus kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa mikir, jadi males ketemu orang atau jadi gampang marah kalau orang ngomongnya kurang pas atau gimana. Nah itu kalau kalau aku mulai rasa, aduh kayaknya aku terjebak nih di satu perasaan yang nggak nyaman, aku harus cari cara keluarnya gimana. Salah satunya dengan tadi sih nulis. Gitu tuh pengalaman aku tadi pagi gitu Tan. Aku tadi pagi ngerasa bersemangat Kak. Gak tau Hmm, kayak semangat seger gitu. Bangun pagi. Biasanya karena aku lagi hamil kan. mm-mm, Lesu, lemas, kayak males ngapa-ngapain gitu. Tapi hari ini tuh aku ngerasa bersemangat. Kayaknya terpicunya karena hari ini emang ada jadwal kita. oh Nah, ya. itu tapi aku ngerasa hari ini tuh bersemangat banget. Terus nge-zoom ketemu sama Kak Hani udah lama gak ketemu. Tapi Mm-mm, ada kalanya aku juga ngerasa sedih Kak. Kalau mm, kadang tuh aku terpicu sama TikTok. Itu mm. racun banget sih. TikTok tuh kadang kalau nge-share sedih, sedih banget. Aku bisa sampai nangis banget. Itu apalagi relate misalnya kayak keadaan yang di TikTok itu nge-share lagi soal kehamilan misalnya gitu. Mm. Aku jadi punya ketakutan. Ih seneng loh kamu bilang kamu bersemangat karena kita ada jadwal mau Zoom terus mau rekaman lagi ya. Iya. Soalnya tadi aku Iya. ada loh momen kayak aduh nih aku kalau sedihnya segininya kayak low gitu kan energinya. Enak nggak ya rekaman nanti Mm-mm. suaraku jadi ada nuansa kesedihannya nanti orang dengernya gimana apa nggak jadi aja ya terus tapi waktu aku dalam pertimbangan apa nggak jadi aja ya somehow tuh aku kepikiran gini Mm-mm. kayaknya Intan nungguin deh kita ketemu gitu kayaknya Intan tuh looking forward gitu yang kayak menanti-nanti gitu kapan nih kita bisa ketemu dan bisa kerjain recording bisa ngobrol bisa bergeraklah kerjaan kita gitu ternyata bener ya Tan. Iya, aku semangat banget sampai tadi mandi dulu loh, Kak. Oh ya, Padahal di rumah. oh ya kayak iya ada sesuatu yang dikerjain gitu ya Tan. Mm-mm. Bener-bener. Iya iya ya, ketangkep berarti Tan walaupun belum berkomunikasi tadi pagi tapi berarti ketangkep kamu semangat mau ada kerjaan kita ini. Jadi ya udah kita jalanin. Makanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol pribadi dulu kan sebelum rekaman supaya aku juga jadi makin ngerasa connect sama kamu, bisa em, bisa beda gitu moodnya jadi berbeda bukan mood kesedihan yang tadi pagi tapi mood kerja, mood ngobrol gitu. Emang perasaan tuh segitu gampang berubahnya ya.
menurutku. Kayak tadi Intan juga Mm-mm. bilang ada semangat tapi ada sedih juga. Kadang kalau ngelihat konten orang gimana jadi ikutan merasa seperti itu gitu. Atau Mm-mm. misalnya kita tadinya ngerasa nggak enak tapi gara-gara kita mau ngelakuin sesuatu itu jadi semangat gitu. Gampang banget berubah ya perasaan kita tuh sebenarnya. Pernah nyadar nggak bahwa kok perasaanku gampang banget berubah ya gitu. Pernah, tapi itu juga karena ada pemicunya gitu. Kalau Jadi eh bukan yang kayak tiba-tiba banget ya, kayak ada iya, sesuatu. Ya, ya, ya. iya. Terus pernah ini nggak kayak kesel sendiri sama perasaan ini kenapa sih ngerasa kayak gini gitu. Orang lagi pada kayak gini kok sekitarnya kok aku ngerasa gini ya gitu. Kayak merasa sebel atau bingung sama perasaan sendiri. Pernah itu kayak kalau lagi nggak terurai aja perasaanku. Kayak aku sebenarnya nggak tahu ini kenapa Hmm, sebel gitu. Kadang orang yang terdekat juga jadi kena gitu. hmm, Padahal hmm, dari kitanya juga nggak tahu apa penyebabnya. Kadang hmm, aku kayak gitu tuh aku diem dulu Kak, mikir hmm, ini hmm, kenapa sih sebenarnya, lagi kenapa kok gondok banget hari ini, padahal nggak ada yang ngelakuin kesalahan atau di sekitar baik-baik aja gitu. Ya hmm, paling aku hmm, urain dulu. Kadang oh mungkin yang kemarin masalah kemarin belum terurai jadinya mendem dan hmm, hari ini tuh gongnya gitu. hmm, Aku mikir. hmm. Tapi kalau kita yang ngerasa kosong, nggak nerima ada orang itu gitu. Itu juga bikin sedih sih Kak menurutku. Jadi sedihnya tuh karena perasaannya kosong, padahal ada orang. Kamu Mm-mm. berharapnya ada bahagia gitu, ada seru, Mm-mm. tapi ini enggak, iya ya. Atau kadang-kadang rasa bosan, tau gak sih? Tau gak Iya, sih? Rasa iya ya, bosan apa tuh kan bosan ya? kayak kayak dia tuh nggak sedih, nggak capek, beda gitu sama sakit hati beda gitu, tapi nggak nyaman, bosan gitu. Nah itu juga tuh Mm. kadang-kadang kalau aku udah diem terus kayak bosan aja deh nih gitu. Terus biasanya kalau aku bosan jadi gampang sewot sama orang di sekitar karena kayaknya salah aja gitu. Ah lu ngapain sih gini, ah, lu ngapain sih gitu gitu. Jadi serba salah, jadi gampang merasa orang melakukan kesalahan karena sebenarnya nggak ngerasa damai atau senang di dalam diri. Nah kalau kayak gitu eh salah satu solusinya sih biasanya keluar rumah atau cari kegiatan yang berbeda gitu. Tapi bahwa ketika kita ngerasa sesuatu tadi pengalamannya Intan, ketika Intan merasa sesuatu, Intan tuh diem dulu. Ini kenapa ya? Gara-gara apa ya? Kok tiba-tiba gitu? Apa yang dari kemarin? Karena memang bisa banget peristiwa yang kemarin masih mempengaruhi kita sampai hari ini. Nggak hanya kemarin, kemarin kan kayak masih baru banget ya, baru Mm. beberapa belas jam yang lalu misalnya. Orang peristiwa puluhan tahun lalu aja, belasan tahun lalu aja masih mungkin mempengaruhi kita di hari ini. Kalau kita Mm. nggak terbiasa bersih-bersih perasaan kita, perasaan-perasaan kita tuh numpuk jadinya numpuk terus bikin kita jadi ngerasa penuh gitu kayak dada kita tuh rasanya penuh jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita kejadian hari ini tapi bikin makin penuh perasaannya udah nggak tahu lagi nih mesti diapain keluarlah dengan kata-kata yang tidak enak keluarlah dalam bentuk umpatan atau teriak atau ke dalam meledak kayak kalau misalnya ini anggaplah kayak petasan gitu ya petasannya tuh meledaknya keluar atau meledak di dalam tuh jadi kita sedih nangis bosen ngerasa sendiri ngerasa kecil gitu ngerasa terpuruk merasa berbeda dari orang gitu tuh dinamika perasaan kita sehari-hari tuh bisa seperti itu